يا رسول الله سلام عليك يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahul ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan kita sia-siakan, syukuri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa boleh kita sampaikan kepada arwah junjungan alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai judul khutbah kita pada siang ini ditetapkan oleh MDI Kota Madia Pekanbaru, yaitu kematian adalah guru. Guru di sini artinya sebagai pedoman, sebagai iktibar dalam kehidupan kita. Karena setiap kita pasti akan menemui kematian. Kematian itu adalah berpisahnya roh dengan nyawa dan tidak bisa lagi kembali kepada dunia ini. Untuk itu kita harus hati-hati dan kita harus tahu berguru dengan adanya kematian di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari kematian ini. Yang pertama adalah bahwa kematian itu adalah kepastian, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Dalam Al-Quran Allah sampaikan kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kita jangan menganggap bahwa kita itu jadi batu. Kemudian dalam ayat lain juga Allah sampaikan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa taradduna ilal alimil ghaib was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, katakan hai Muhammad, sesungguhnya mati yang engkau takuti itu pasti akan menemuimu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini terlihat oleh kita bahwa mati yang akan menemui kita itu bukan merupakan akhir dari kehidupan kita. Ini adalah awal proses untuk menuju akhirat. Justru itu kita harus ingat. Jangan sampai kita lalai dalam kehidupan kita dengan kematian ini. Waspada. Justru itu juga Rasulullah pesan aksiru min zikril maut
Fainahu tahhirul dzunub. Ya. Banyaklah mengingat mati. Karena dengan mengingat mati itu akan melebur dosa kita. Kita takut untuk berbuat dosa. Jangan kita seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu setelah meninggal baru dia menyesal. Baru dia tahu, oh saya sudah mati. Sehingga dia berkatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ya. Orang kafir itu apabila dia menemui kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu shalihan bima taraktu. Kami akan berbuat baik selama ini yang telah kami tinggalkan. Kata Allah, itu hanya suatu percakapan saja. Dan mereka ada dinding barzakh. Tidak bisa lagi kembali sampai hari akhirat. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ingat, kalau mati sudah datang dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan bosan. Dari sekarang baru kita harus tahu bahwa kematian itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kematian itu adalah guru kita, karena kematian itu tidak bisa diketahui waktunya. Kapan kita meninggal? Jangan kita mengharapkan kita masih muda. Ya, tunggu nanti tua, nanti baru tobat. Ya. Justru malah yang muda itu yang cepat meninggalnya. Kita lihat, kelapa jatuh, bumbang pun jatuh. Ya. Belum masak, masih bumbang, masih putih. Ya, sudah dipanggil oleh Allah. Oh, kita sehat. Jangan dikatakan kita sehat itu belum bisa meninggal. Karena kematian itu bukan orang sakit saja. Sedang sehat, sedang duduk-duduk Allah panggil. Oh, kita masih kuat, masih banyak duit kita, masih bisa berobat. Ya, kematian tetap juga menyambut kita. Makanya Allah pesan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kata Allah, apabila ajal itu sudah datang, ya, maka tidak diterakhirkan, tidak diperlambat sedetik pun. Walaupun kita masih muda, walaupun kita tidak sakit, ya, tidak akan diperlambat. Kalau sudah sampai ajal, tetap Allah akan panggil. Dan tidak pula bisa dipercepat. Ya. Kita berharap pulang dari umroh ini sudah dipanggil oleh Allah SWT. Tidak bisa. Justru itu kita selalu waspada dalam kehidupan setiap saat. Makanya Allah pesan, berzikirlah kamu pagi dan sore. Ya, setiap saat kita dianjurkan oleh Allah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang paling penting kita ingat dari kematian ini adalah dahsyatnya kematian itu. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang amalan kita, kematian itu sangat menyakitkan sekali. Kalau orang yang beriman kepada Allah, ya, nyawanya dicabut dengan kasih sayang. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang tenang, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang punya kesabaran dalam kehidupannya, yang taat beribadah, Allah panggil, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kasih sayang, dengan ketenangan. Kalau orang kafir
dicabut dengan kekerasan. Dalam satu riwayat, orang kafir itu nyawanya dicabut dari kaki. Orang munafik itu dicabut nyawanya dari punggung. Di situ kita masuk ke mana? Kalau orang mukmin dicarut dari ubun-ubun, bagikan menuangkan air dari ceret, dipanggil bukan dicabut. Irji'i, kembali, keluar. Begitu senangnya kalau kita sudah beramal dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, kita lihat Ali bin Abi Thalib menyampaikan sakitnya sakratul maut itu ditusuk 1000 kali dengan pedang lebih ringan daripada sakratul maut. Ka'ab al-Ahbar mengatakan sakratul maut itu kayu yang berduri dimasukkan dalam perut kemudian ditarik keluar. Rasanya tidak terbayangkan oleh kita. Kayu yang berduri dimasukkan dalam perut kita kemudian ditarik keluar, bagaimana sakitnya? Begitulah sakaratul maut bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat mengatakan sakaratul maut itu bagaikan digergaji. Kalau kita kena silet atau pisau cutter tidak terasa sakitnya. Tapi kalau digergaji sedikit saja berbeda. Jadi begitulah sakitnya sakaratul maut dalam kehidupan kita. Justru itu kita perlu ingat. Ya, untuk apa kita perlu berguru dengan kematian ini? Supaya kita waspada. Pertama sekali jangan lalai dalam kehidupan ini. Bahwa kita hidup akan mati. Tujuan hidup kita itu adalah akhirat. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita cari dalam kehidupan itu kebahagiaan akhirat. Ya. Jangan kita lupa supaya kita terhindar dari api neraka. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang beriman, jangan kamu mau dilalaikan oleh hartamu dan anakmu dari mengingat Allah, dari ibadah. Banyak pengaruh kehidupan dunia ini. Harta kita yang membuat kita lalai, sibuk dengan mencari kehidupan dunia. Anak, karena disayang dengan anak, sibuk dengan anak kita, lupa dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapa yang berbuat demikian, dia akan rugi nanti di akhirat. Rugi kita. Padahal kita sudah sampaikan tadi, cari kebahagiaan akhir dunia itu adalah untuk kebahagiaan akhirat. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa kita berguru dengan peristiwa kematian ini? Agar kita bisa introspeksi diri kita. Kalau kita sudah teringat kematian itu, kita akan mengkaji, saya ini sudah berapa umur saya? Kalau sempat keluar dari masjid ini pusing, langsung isdet, meninggal, apa persiapan saya? Justru itu kita selalu introspeksi, kaji diri kita, jangan lalai dengan kehidupan dunia ini. Allah pesan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ketakwaan itu perlu ada dalam kehidupan kita. Ya, selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaklah kamu memperhatikan apa persiapan kamu untuk hari esok. Berapa ibadah yang kita laksanakan? Mana banyak ibadah daripada dosa? Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dengan bergurunya kepada kematian ini, kita bisa meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh kita. Kita pacu
Fastabiqul khairat, berlomba untuk menuju ke akhirat, menuju kebaikan. Sehingga kita dapat menembus dosa-dosa kita. Karena kata Rasulullah SAW, setiap anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat. Setiap hari kita harus bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperbanyak ibadah sementara dosa kita itu mengalir bagaikan air, ibadah kita itu menetes bagaikan hujan? Ya. Kenapa? Karena ibadah itu ada prosesnya, sesuai dengan sunnah, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dosa ada prosesnya. Asal kita berbuat yang tidak diridhai oleh Allah, tetap berdosa. Ikhlas atau tidaknya, tetap berdosa. Justru itu kita perbanyak ibadah. Bagaimana? Kita perbanyak itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Jangan jumlah ibadahnya. Saya rajin sholat, saya rajin sedekah. Kita cari sholat yang banyak ibadahnya, yang banyak pahalanya. Seperti dikatakan oleh pembawa acara tadi, subuh. Ya. Kenapa diadakan kajian subuh? Karena subuh itu banyak pahalanya. Barang siapa sholat subuh berjamaah, sama dengan sholat satu malam suntuk. 12 jam, hanya setengah jam subuh itu kita laksanakan. Ini cara berbanyak. Banyak ibadah kita. Sama dengan 12 jam kita sholat. Sholat isya. Siapa yang sholat isya berjamaah? Ya, sama dengan sholat 2 rakaat tengah malam. Susah sholat 2 rakaat tengah malam, sholat tahajud itu. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak ibadah kita. Belum lagi dengan zikir-zikir yang lain. Habis sholat berjamaah kita berzikir bersama. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, habis sholat wajib, dihapus dosanya sebanyak buih di laut, tidak terhitung. Begitulah kita untuk memperbanyak ibadah kita dan memperbanyak amalan soleh, berbuat baik kepada orang lain, agar kita bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita menghadapi sakaratul maut dapat dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu, tidak dicabut. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzili rahmatan wa maghfiratan wa riyatan wa salamatan wa ta'atan wa afiyah
ورزقا حلالا طيبا علينا يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر